soal KSN tingkat MI ya, Madrasah Ibtidaiyah pada pelajaran IPA. Oke, nomor 11 langsung saja nomor 11 kita bahas ya. Pada percobaan pengukuran suhu ruang dua buah masjid akibat dari radiasi panas sinar matahari dari pukul 7 waktu duha sampai pukul 18 menjelang sholat maghrib dengan menggunakan termometer ruangan, diperoleh data seperti terlihat pada gambar berikut ya. Jadi di bawahnya ada grafik ya. Kalau yang garisnya agak putih itu ruang masjid B ya, sedangkan yang garisnya hitam ruang masjid A ya. Yang bagian kiri itu merupakan suhu ruangan ya, jadi 24, 26, 8, 30 itu suhu ruangannya. Sedangkan yang bawah 07, 09, 12 itu adalah waktunya ya. Jadi cara bacanya itu ketika ada ya posisi misalkan di sini ini ya, itu berarti pukul 7 itu suhunya sekitar 27 ya. Kalau yang titik ini berarti bacanya apa? Sekitar pukul 14 di ruangan masjid A suhunya 32 ya. Itu ya. Jadi sekarang berdasarkan grafik di atas, maka kesimpulan yang benar apa? A, suhu ruangan kedua ruangan masjid A dan B tersebut sama pada jam 16 ya. Apakah pada jam 16 A dan B suhunya sama? Coba pada 16 beda ya. Itu kan naik, ada lebih tinggi yang ruangan masjid A ya, beda. Jadi yang A salah. Nah, yang B perbedaan suhu tertinggi ruangan kedua masjid terjadi pada jam 14. Nah ini maksudnya perbedaan suhu berarti selisihnya ya. Pada 14 itu sebenarnya selisih tertinggi itu di pukul 18 itu, lihat ya. Jadi ketika di 18 itu selisihnya lebih tinggi daripada di pukul 14 ya. Jadi selisih itu ini ya, nah ini sininya. Terus yang C, suhu terendah terjadi pada ruangan masjid B, yaitu pada pukul 9. Suhu terendah pada 9 masjid B. Enggak ya, masih ada lagi nih yang bawah sini. Yang pukul 18 itu kan masih rendah lagi. Oke, yang D, suhu terendah ruangan masjid A dan B masing-masing pada jam 9 dan 18. Coba yang A berarti itu pada jam 9. Oke, benar ya, paling rendah. Sedangkan pada masjid B paling rendah terjadi pada pukul 18. Beda jawabannya yang B ya. Oke, lanjut 12. Posisi bintang yang terlihat malam hari sebenarnya adalah posisi semu. Posisi tersebut terjadi melalui gambar berikut ya. Jadi ini ada bintang ya, yang A ini bintang, terus ada dua ruangan ya. Di ruangan yang tampak udara dan ruangan atmosfer bumi itu ya. Di atmosfer itu yang ungu itu ya, tampak udara yang abu-abu gitu ya. Nah, kira-kira yang benar itu pernyataan yang apa? Sebenarnya cahaya bintang itu berasal dari matahari atau punya cahaya sendiri bintang itu? Iya, bintang itu punya cahaya sendiri karena bintang itu ya seperti matahari, bisa bersinar sendiri ya. Berbeda dengan bulan. Kalau bulan itu cahaya emang pantulan dari matahari ya. Jadi kalau bintang itu ya punya cahaya sendiri. Berarti ini cahaya bintang berasal dari yang ini ya. Kan bintang letaknya di ruang hampa udara ya. Berarti cahaya bintang berasal dari ruang hampa udara menuju ke udara di atmosfer bumi. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut 13. Perhatikan gambar peristiwa terjadi pelangi berikut ya. Jadi matahari ya yang menyinari ini itu sebenarnya apa? Jika cahaya matahari setelah hujannya, jadi ini hujan, ini bunder-bunder itu sebenarnya butiran-butiran air hujannya. Jika ada cahaya matahari setelah hujan berhenti, maka cahaya tersebut dapat menembus tetesan air hujan di udara lah ini ya. Jadi tetesan air hujan di udara, kerapatan udara dan tetesan air hujan berbeda. Maka ketika cahaya matahari merambat dari udara ke tetesan air hujan akan mengalami ya. Jadi ada matahari masuk ke air ya,
ini mantul lagi bawah ya, terus sampai ke mata kita sudah bentuk apa pelangi magic wave ini. Nah proses kayak gitu namanya apa ini? Adalah pembiasan cahaya ya yang J. Kalau pemantulan itu kayak di cermin pemantulan ini, jadi kalau pelangi itu pembiasan cahaya ya. 14. Perhatikan gambar ban mobil yang berbunga ya. Jadi mobil bannya itu kalau kita ada kembangnya ya, gitu ya. Tidak licin dan masih baik seperti berikut itu gambarnya. Pada saat ban mobil mengatakan kontak yang sempurna dengan permukaan jalan, intinya ada gesekan yang pas ya antara mobil dan jalan. Manfaat yang diperoleh berikut yang tepat adalah ya, jadi manfaat gaya gesek antara ban dan jalan ya. Berarti kalau manfaat kita lihat yang bagus-bagus, tampak yang positif. Coba kita lihat apa? Kalau bannya ada kembangnya itu kendaraannya memperlambat atau mempercepat kira-kira ya. Jadi kalau gundul, banyak gundul malah nggak bisa jalan ya dia. Nah jadi kendaraan itu dapat berbelok, bisa mempercepat ya, dan memudahkan berhenti tanpa slip. Jadi ketika direm set langsung berhenti, nggak ngosak gitu maksudnya ya, ketika berhenti tanpa slip. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kendaraannya dapat berbelok, mempercepat ya, karena kalau nggak ada bannya itu malah muser-muser atau nggak jalan, dan memudahkan berhenti tanpa slip ya. Jadi berhentinya langsung set gitu ya, remnya ibaratnya pakem cakram. Oke, 15. Perhatikan gambar pegas dan grafik yang menggambarkan perubahan gaya berat terhadap perubahan jarak pegas berikut. Jika besarnya gaya berat yang bekerja pada sebuah pegas 3 Newton, maka besarnya konstanta pegas adalah oke ya. Jadi ini kita tinggal masukkan saja, di sini udah ada persamaannya kan, ini udah ada persamaan ini ya. Nah ini ternyata sudah ada rumusnya, ini rumusnya di sini nih. Nah, ini F sama dengan G. Nah sedangkan F nya adalah 3 Newton ya, jadi gayanya itu 3 Newton. Nah F itu sama dengan G juga di sini F. Nah ya, ada F, ada Y, dimasukkan saja ya. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 3 sama dengan 2K plus 2 ya. Terus ini bisa jadi 1 karena apa? Nah, yang 2 ini pindah ya. Jadi 3 dikurangi 2. Nah sama dengan 1 ya. K sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah setengah atau 0,5 ya.